Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Gereja HKBP Raja Wali, kembali kami menjumpai saudara-saudara di rumah masing-masing. Sebelum kita membaca atau mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan karena pertemuan kami pada malam hari ini. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, kiranya Roh Kudus yang mengajarkan kami untuk memahami dan mengerti. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Zefanya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian bunyinya. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan ini saya beri judul Carilah Tuhan. Zefanya yang namanya berarti Tuhan menyembunyikan, bernubuat selama pemerintahan Raja Yosia, penguasa yang saleh yang terakhir di Yehuda. Dosa-dosa yang dituduhkan Zefanya kepada Yerusalem dan Yehuda menunjukkan bahwa ia bernubuat sebelum pembaharuan dan kebangunan di bawah Yosia. Pada saat dosa-dosa yang hebat daripada pendahulu Yosia yang jahat, yaitu Raja Manasye dan Amon, masih merajalela di kalangan masyarakat. Zefanya bernubuat dan menuliskan untuk memperingatkan Yehuda dan Yerusalem mengenai datangnya hukuman Allah yang mengancam, yang disebut dengan hari Tuhan yang hebat. Penerapan jangka pendek nubuat ini ialah bahwa Yehuda yang murtad akan menerima ganjaran yang sesuai dengan kejahatan mereka, sebagaimana halnya bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka yang disebut satu persatu oleh Zefanya. Dan penerapan jangka panjangnya berkenaan juga dengan gereja dan dunia pada akhir sejarah. Zefanya juga menulis untuk membesarkan hati orang saleh, bahwa Allah kelak akan memulihkan umatnya. Ketika itu Yehuda akan menyanyikan pujian kepada Allah mereka yang adil, yang tinggal di antara mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari Zefanya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini ada beberapa hal yang diserukan Nabi Zefanya kepada bangsa Israel dan kepada kita umatnya saat ini, sebagai tanda bahwa kita mencari Tuhan. Yang pertama diserukan, bertobatlah dan marilah kita bersemangat dan berkumpul untuk memuji Tuhan. Yang terjadi saat di Israel setelah pemerintahan Raja Yosia adalah sikap mereka yang acuh dan tidak peduli hidup memuji Tuhan. Mereka tidak lagi memiliki semangat untuk memuji Tuhan, tetapi semangat dan perkumpulan mereka adalah untuk memikir-mikirkan yang jahat dan melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atas keberdosaan umat tersebut, Allah akan menghukum umatnya yang berperilaku demikian, jika tidak bertobat dan mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi penghukuman bukanlah akhir dari segalanya. Jika kita mencari hadirat-Nya, melakukan keadilan, dan kita hidup di dalam kerendahan hati,
maka kita akan terhindar dari kemurkaan Tuhan. Karena itu Zefanya menyerukan, carilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bertobat. Kita tinggalkan kelesuan kita untuk memuji dan mencari Tuhan. Bersemangatlah dalam memuji Tuhan. Pujian kita hendaknya terungkap dari ketulusan hati kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan segala berkat dan kelimpahan dalam kehidupan kita. Berkumpullah kita di rumah, berkumpullah kita di gereja atau di tempat lain hanya untuk memuji Tuhan. Sebab tidak jarang manusia di dunia ini melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk hal-hal yang tidak penting dan yang tidak berguna. Waktu yang diberikan Tuhan manusia habiskan untuk mengejar perkara-perkara duniawi. Sementara untuk bersekutu dengan Tuhan dan mencari wajah Tuhan, manusia sering berhitung dan merasa bahwa hal tersebut tidak penting dan tidak perlu. Itu hanya kegiatan yang akan menghabiskan waktu saja. Akhirnya semua ibadah yang dilakukan oleh manusia kebanyakan hanya ibadah sebatas rutinitas belaka. Yang kedua, saudara-saudara, Zefanya berkata, marilah kita hidup di dalam keadilan dan kerendahan hati. Nabi Zefanya menyerukan untuk orang-orang yang mencari Tuhan dan melakukan hukum Tuhan untuk mencari keadilan dan kerendahan hati di dalam hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Israel pada waktu itu yang notabene mereka adalah umat Tuhan dan Tuhan telah memberikan kepada mereka hukum mengenai hubungan mereka dengan Allah dan hubungan mereka dengan sesama manusia tidak lagi berperilaku sesuai dengan hukum yang Tuhan telah berikan. Umat Israel sudah berperilaku sesuai dengan keinginannya dan hanya untuk memperhatikan kepentingannya sendiri. Dalam kehidupan kita di dunia ini mungkin saja terjadi hal yang sedemikian. Kita mungkin saja rajin ke gereja, kita tahu akan hukum Tuhan, tetapi tidak terwujud di dalam kehidupan kita. Kita tidak adil terhadap sesama. Tuhan menginginkan kita untuk hidup berkeadilan kepada sesama, mau berbagi dengan sesama, saling menghibur dan saling menguatkan. Hal itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Berhubungan dengan orang lain, senantiasalah hubungan kita didasari dalam hidup yang memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati yang satu dengan yang lain. Karena kerendahan hati menjadikan kita menjadi orang yang mau saling menerima, yang mau saling memaafkan. Dengan demikian akan tercipta persekutuan yang saling mengasihi, dan persekutuan tersebut adalah persekutuan yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini tidak sedikit orang yang memiliki semangat mencari harta dunia ini, tetapi lemah dan lesu dalam mencari Tuhan dan mencari kehendaknya. Firman ini mengingatkan kita untuk mencari Tuhan dan kehendaknya di dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita bertobat, meninggalkan segala sikap yang tidak Tuhan kehendaki dan kembali kepadanya. Mari kita semangat dan mari kita berkumpul. Kiranya itu kita lakukan hanya untuk mencari Tuhan dan memuji Tuhan akan kuasa dan kebesarannya, akan kasih-Nya yang nyata di dalam kehidupan kita. Hiduplah kita kepada sesama manusia di dalam keadilan. Hiduplah kita di dalam kerendahan hati. Karena hal yang demikianlah
yang diinginkan Tuhan nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Selamat malam dan selamat istirahat. Sehat-sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, meteraikan di dalam hati kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang mencari Tuhan dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya dalam kehidupan kami sukacita yang daripada Tuhan senantiasa menyertai kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit, berikan kepada kami kesehatan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.